Satu, kita uji coba nyala dulu. Untuk yang paralel sudah nyala. Yang seri juga nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat wayakil, dan selamat berjumpa kembali dengan channel pembelajaran kita di Amang Listrik, seputar instalasi listrik yang simpel-simpel aja biar gampang dimengerti. Kali ini kita akan mempelajari sistem sambungan atau koneksi dalam fitting lampu atau instalasi lampu lebih dari satu titik, yaitu ada satu dengan sistem paralel dan ada juga yang sistem seri. Namun kebanyakan pada umumnya di masyarakat memakai sistem paralel. Kenapa seperti itu? Karena ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti akan kita praktekkan dan kita bahas di kesimpulan akhir. Sekarang kita bahas untuk cara pengkoneksiannya dulu seperti apa. Untuk yang paralel ini kita atur skema pakai saklar tunggal dulu ya, biar lebih mudah aja dipahaminya. Untuk yang paralel, nah ini kan ada dua lampu, ada dua titik lampu ya. Ini untuk koneksinya tinggal disambungkan aja masing-masing warnanya yang sama antara power dari lampu 1 dan power lampu 2 disambung seperti ini, disatukan. Dan begitu juga untuk netralnya disamakan, tinggal digabung aja. Intinya cukup mudah kalau untuk sistem sambung paralel, yaitu untuk di kedua titik lampunya itu adalah power ketemu power, netral ketemu netral. Nah, lalu nanti ini si power ini dikonek dengan output dari saklar, dan netral ini dikonek dengan netral dari MCB. Adapun untuk sistem sambung seri ini berbeda dengan sistem paralel. Nah, ini saya rangkai sesimpel mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat bagian dalamnya. Kita jelaskan kenapa bisa seperti ini, berbeda jauh dengan sistem paralel. Satu, ini nanti adalah power input dari saklar masuk ke soket 1 atau terminal 1 fitting 1. Nah, ini nanti yang terminal satunya adalah berlaku sebagai keluaran atau arus terusan dari beban lampu untuk menuju lampu yang berikutnya. Jadi nanti si fitting lampu 1 ini atau beban lampu 1 ini selain dia berfungsi sebagai beban, juga berfungsi sebagai penerus arus untuk menuju ke fitting lampu 2. Nah, makanya ini soketnya kita langsungin aja ke fitting lampu 2 untuk pengkoneksiannya. Ini sebagai mempraktekkan aja, intinya seperti ini. Jadi dari fitting 1 ini satunya ngambil dari power saklar, keluarannya satunya lagi konek ke saklar, konek ke fitting yang lampu kedua. Nah, dan begitu juga seterusnya, lampu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai maksimal mungkin berapa nanti yang mau dipasang. Pada titik terakhir sambungan seri, nah ini kita anggaplah yang terakhir, taruh misalkan yang ke 10 lampu, atau dalam contoh ini adalah dalam fitting yang kedua.
satu ini kan adalah supply power dari fitting lampu sebelumnya. Nah, yang satunya lagi ini adalah sambungan terakhir atau jalur yang terakhir. Ini berlaku sebagai netral untuk connect ke netral dari MCB. Yang ini adalah input awal power dari saklar menuju ke setiap masing-masing fitting lampu, dan nanti di terminal akhirnya itu adalah berlaku sebagai netral untuk dikonek ke jalur MCB. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan coba praktekkan langsung. Skip ya. Nah, ini kita praktekkan satu-satu ya. Yang ini adalah untuk contoh pengkoneksian lampu dengan sistem seri, dan ini adalah untuk contoh pengkoneksian lampu dengan sistem paralel ya, ngomongnya kerok ini. Untuk perbedaannya kurang lebihnya tadi sudah dijelaskan ya untuk skema penyambungannya. Ini kita ulas lagi biar lebih jelas lagi. Untuk yang paralel ini, nah ini masing-masing kabel biru bertemu dengan biru, hitam bertemu dengan hitam. Intinya power bertemu dengan power, netral bertemu dengan netral. Powernya ini dikoneksikan dengan output power dari saklar, dan netralnya ini yang biru dikoneksikan dengan netral yang MCB. Oke. Kalau untuk yang seri bedanya adalah yang hitam ini power kita koneksikan dengan output power dari saklar. Nah, kesini output power dari saklar koneksikan dengan power menuju supply fitting lampu nomor 1. Oke, menuju salah satu terminal fitting lampu nomor 1. Nah, untuk fitting yang seterusnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu mendapatkan supply dari masing-masing terminal yang sebelumnya. Misal ini fitting nomor 2, ini mendapatkan supply power dari fitting terminal nomor 1. Oke, dan begitu seterusnya sampai titik fitting lampu yang terakhir. Nah, ini kita anggap adalah titik fitting lampu yang terakhir, itu terminal terakhir di dalamnya. Itu soketnya kita koneksikan dengan netral, karena memang ini power sudah masuk semua, tinggal netralnya yang belum. Nah, ini netralnya keluarannya warna biru, masuk ke netral dari MCB. Bagaimana perbedaan untuk sistem kontrolnya dan apa kekurangan dan kelebihan di masing-masing step instalasi? Seperti ini. Oke. Satu, kita uji coba nyala dulu. Untuk yang paralel sudah nyala. Yang seri juga nyala. Oke, dari segi pemasangan instalasi, keterlihatan fisiknya sudah kita bisa kita simpulkan. Satu, untuk kelebihan di saklar seri, kita bahas kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihan saklar seri itu, kelebihannya adalah satu, menghemat kabel. Oke, karena kabel yang dibutuhkan tidak harus melulu satu persatu masuk ke dalam tedus, melainkan merambat di setiap fitting lampu. Itu kelebihannya satu. Nah, adapun untuk di fitting yang saklar paralel ini, sistem paralel ini, kelebihannya adalah untuk segi perawatan jangka panjang.
Kenapa demikian? Karena di balik kelebihan saklar, di balik kelebihan sistem sambung seri ini itu ada kekurangannya, yaitu adalah satu, jika salah satu dari lampu yang dihubung secara seri salah satunya ada yang putus atau mati atau ada yang bermasalah, maka semuanya akan mati total. Kita asumsikan lampu yang ini mati, oke, maka akan ikut mati semuanya. Ini jika dihubung secara seri. Jadi harus benar-benar semuanya terhubung dan terkoneksi dengan baik. Adapun di saklar paralel ini mempunyai keunggulan, yaitu adalah kekurangan dari si saklar seri ini. Kekurangan dari si saklar seri ini adalah sisi terbalik dari si sistem sambung paralel untuk maintenance dan jangka panjang ke depannya. Kenapa? Karena tidak diharuskan lampunya semua nyala. Jadi jikalau ada salah satu lampu yang tidak nyala atau bermasalah atau putus, itu lampu yang lain masih tetap bisa nyala dan dioperasikan dengan normal. Oke, terlihat ya bedanya ya. Nah, adapun kalau untuk yang saklar seri ini, jika salah satu saja mati, maka semuanya akan mati. Nah, begitu juga sebaliknya. Kelebihan daripada sistem sambung seri ini merupakan kekurangan dari sistem sambung paralel, yaitu lebih memakan banyak kabel atau material ya di dalam instalasi awalnya. Namun untuk jangka panjang ke depannya itu mempermudah dari segi perawatan atau pemakaian. Makanya kenapa lebih banyak instalasi di dalam rumah, kebanyakannya pada umumnya di masyarakat ini yang dipakai adalah sistem paralel. Karena tidak melulu jika salah satu lampu mati semua. Jadi masih ada sisa lampu yang nyala kalau sistem paralel. Dan begitu juga mempermudah untuk sistem perbaikan jika ada kendala di salah satu jalur ataupun fitting. Jika hanya salah satu yang terkena imbas, maka yang lainnya akan tetap beroperasi dengan normal. Itu untuk kelebihan sistem paralel. Kalau untuk sistem seri, maka salah satu saja ada yang bermasalah, maka semuanya terkena imbas dan tidak bisa dioperasikan dengan normal. Oke, sudah jelas ya untuk pembahasan video kali ini. Dukung terus dukung terus konten-konten pembelajaran kami yang simpel dan sederhana ini. Semoga terus bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.